merupakan salah satu di antara 10 orang sahabat utama yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisab, atau yang disebut dengan Asyratul Kiram. Dan kali ini saya kembali akan mengisahkan seorang sahabat lainnya dari golongan Asyratul Kiram yang namanya sangat familiar, sangat dikenal ya di kalangan kaum muslimin. Beliau tiada lain adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau seorang yang berwajah tampan, berhidung mancung tentunya karena bukan orang Indonesia. Badannya tinggi, berkulit putih dan halus karena dia keturunan Bani Zuhrah, keluarga terpandang di kota Mekah. Beliau pun masih kerabat dengan Rasulullah dari jalur ibunda Rasulullah yang bernama Siti Aminah radhiyallahu anha. Beliau berwajah tampan. Di masa jahiliyah ia dikenal dengan nama Abdul Amr atau Abdul Ka'bah. Dan setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya dengan nama Abdurrahman. Sejak usia muda, memang Abdurrahman bin Auf ini dikenal sangat gemar berwirausaha, dan penduduk Mekah pun mengakui beliau sebagai pedagang yang handal. Abdurrahman masuk Islam di pada usia 31 tahun atau 2 hari sesudah Abu Bakar masuk Islam. Beliau masuk Islam bersama-sama dengan Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Zubair bin Awam, sehingga beliau termasuk pula ke dalam golongan as-sabiqunal awalin atau orang-orang atau kelompok pertama yang masuk Islam. Di masa awal-awal dakwah, Nabi bersama para sahabat ketika itu biasa berkumpul secara diam-diam di rumah Al-Arqam yang terletak di dekat Ka'bah. Ketika Rasulullah mulai berdakwah dengan terang-terangan, kaum muslimin mendapatkan intimidasi dan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy, tak terkecuali Abdurrahman sendiri. Namun Abdurrahman bin Auf tetap dengan sabar dan teguh pendiriannya. Beliau tetap membenarkan risalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa ada goyah. Namun tekanan dan intimidasi kaum kafir Quraisy makin hari semakin keras, sehingga akhirnya untuk menyelamatkan diri dari teror kaum kafir Quraisy, kemudian Rasulullah memerintahkan Abdurrahman bin Auf beserta para sahabat yang lainnya untuk mencari perlindungan dengan berhijrah ke kerajaan Aksum yang terletak di Habasyah atau Ethiopia kalau sekarang. Setelah beberapa lama tinggal di Habasyah, para sahabat kemudian kembali ke Mekah. Namun tak lama kemudian setelah mereka tiba di Mekah, Nabi kemudian diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah bersama dengan para sahabat. Abdurrahman pun tidak ketinggalan. Beliau pun rela meninggalkan harta benda dan keluarganya demi mengikuti Rasulullah berhijrah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, agar Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor, agar terciptanya persaudaraan dan suasana tolong menolong di antara mereka. Dalam hal ini, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Abi al-Ansari. Suatu ketika Sa'ad bin Rabi al-Ansari berkata kepada Abdurrahman, "Wahai saudaraku, saya termasuk orang kaya di antara penduduk Madinah. Hartaku banyak. Saya tetap mempunyai 2 buah bidang kebun yang luas dan 2 orang istri. Pilihlah salah satu di antara kedua kebun dan istriku. Mana yang kau senangi akan aku serahkan kepadamu." Mendengar hal ini, Abdurrahman dengan halus menolak pemberian dari Sa'id itu dengan berkata, "Semoga Allah memberkati engkau beserta keluargamu, dan semoga hartamu menjadi berkah. Saya hanya minta tolong untuk ditunjukkan kepada aku di mana terletak pasar di kota Madinah ini." Kemudian setelah ditunjuki pasar Kainuka, Abdurrahman pun mulai berniaga di sana.
dengan berjualan susu dan mentega. Kemudian belum berapa lama ia berdagang, terkumpullah uang sekedar cukup untuk mahar kawin. Kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW dengan menggunakan wewangian. Nabi menyambut kedatangan Abdurrahman seraya berkata, "Waduh, alangkah wanginya kau Abdurrahman," kata Rasulullah. Kemudian Abdurrahman berkata, "Saya ingin menikahi seorang wanita Ansor ya Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya, "Apa yang akan kau berikan sebagai mahar?" Emas seberat biji kurma ya Rasulullah." Nabi lalu berkata, "Dirikanlah walimah walau hanya menyembelih seekor kambing. Semoga Allah memberkati pernikahanmu dan hartamu." Kemudian sejak perkawinan itu, di dalam waktu yang singkat, perniagaan Abdurrahman di pasar Kainuka semakin berkembang pesat dan kehidupannya semakin makmur. Saking piawainya Abdurrahman dalam berusaha, dia pernah berujar, "Seandainya aku mendapatkan sebuah batu, maka di bawahnya pasti terdapat emas dan perak." Jadi begitu besarnya, hal ini menandakan begitu besarnya berkah yang Allah berikan kepada Abdurrahman, sampai ia dijuluki sebagai sahabat bertangan emas. Suatu ketika Rasulullah berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya engkau termasuk golongan orang-orang kaya, dan engkau akan masuk surga dengan merangkak. Karena itu pinjamkanlah kekayaan itu kepada Allah agar Dia mempermudah langkahmu." Mendengar nasihat Rasulullah SAW tersebut, Abdurrahman pun semakin giat di dalam bersedekah. Hadirin yang dirahmati Allah, Abdurrahman tidak hanya pandai berdagang. Abdurrahman juga termasuk seorang prajurit pemberani yang selalu turut berjihad dalam hampir semua medan perang bersama Rasulullah SAW. Di dalam perang Badar, ia berhasil membunuh lawan-lawannya dari kaum kafir Quraisy, musuh-musuh Allah. Antara lain yang terbunuh Umar bin Utsman bin Ka'ab. Selanjutnya di dalam perang Uhud, ketika pasukan khusus kaum muslimin sebanyak 50 orang ditugaskan ketika itu oleh Rasulullah untuk menjaga bukit dan dilarang untuk meninggalkan tempat. Ketika mereka melihat dari atas sebagai pasukan pemanah untuk menghalangi serbuan kafir Quraisy yang datang dari belakang bukit. Namun satu ketika melihat yang di atas melihat di bawah, pasukan yang di bawah mendapatkan kemenangan dan mereka berburu rampasan perang. Sebagian pasukan khusus yang ada di atas, mereka rupanya kabita. Kemudian mereka sebagian pada turun ingin berebut harta rampasan perang. Sehingga di atas itu hanya tersisa tinggal beberapa gelintir orang. Antara lain di sana termasuk Abdurrahman bin Auf, Abu Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan beberapa orang lagi, tidak lebih dari 10. Mereka tetap setia bertahan di atas bukit membentengi Rasulullah dari serbuan musuh. Sehingga setelah perang berakhir, di tubuh Abdurrahman terdapat 20 luka yang menganga, dan salah satunya membuat kakinya cacat secara permanen, atau dia berjalannya terpincang-pincang, dan dia bahkan sulit berbicara karena giginya patah di dalam perang Uhud tersebut. Walau demikian, perjuangan di medan perang tidak seberapa bila dibandingkan dengan pengorbanan harta bendanya untuk membantu perjuangan Nabi dan kaum muslimin. Pada suatu ketika Nabi berdiri di tengah-tengah sahabatnya seraya berkata, "Saya ingin mengirim satu pasukan ke medan perang. Jika kalian ada yang mau bersedekah, maka bersedekahlah." Mendengar demikian, Abdurrahman secara spontan berdiri. "Ya Rasulullah, saya punya uang 4.000 dinar. 2.000 saya sedekahkan karena Allah, dan 2.000 saya tinggalkan untuk keluarga saya." Kemudian salah satu tindakan Abdurrahman bin Auf ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW mendirikan Baitul Mal atau kas negara di kota Madinah.
Abdurrahman adalah sahabat yang memberikan kontribusi yang terbesar ke Baitul Mal dengan memberikan setengah harta kekayaannya untuk membantu memenuhi kebutuhan umat Islam yang kurang beruntung. Selanjutnya di dalam perang Tabuk yang merupakan perang terakhir di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman mempelopori sedekah dengan menyerahkan 200 ukiah emas, dan untuk keperluan transportasi Abdurrahman menyerahkan 500 ekor kuda dan 1.500 ekor unta. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, ketika pasukan kaum muslimin berangkat ke Tabuk, di tengah perjalanan Allah telah memuliakan Abdurrahman ini dengan kemuliaan yang belum pernah diperoleh siapapun ketika itu. Satu ketika di tengah perjalanan, ketika waktu sholat telah tiba, dan ketika itu Rasulullah terlambat datang, maka Abdurrahmanlah yang maju jadi imam sholat berjamaah bagi kaum muslimin. Hal ini sungguh pantas karena Abdurrahman dianggap cakap di dalam beragama, dan Abdurrahman merupakan salah seorang yang dipercaya oleh baginda Rasulullah menjadi mufti oleh Rasulullah untuk berfatwa di kota Madinah. Setelah hampir selesai rakaat pertama, tiba-tiba Rasulullah datang bergabung menjadi makmum. Ketika Abdurrahman selesai sholatnya, Rasulullah kemudian berdiri untuk menyempurnakan sholat beliau. Keberadaan Rasulullah menjadi makmum tentu saja mengagetkan jamaah kaum muslimin ketika itu. Ketika Nabi menyelesaikan sholat, beliau menghadap mereka lalu bersabda, "Apa yang kalian lakukan sudah benar. Kalian melakukan salat pada waktu yang telah ditentukan." Sungguh hadirin rahimakumullah, sungguh tidak ada yang lebih mulia daripada kesempatan menjadi imam bagi baginda Rasulullah yang merupakan pemimpin umat dan pemimpin para nabi. Jadi kalau lihat dari kisah ini, di zaman Rasulullah tidak sembarang orang dari sekian banyak sahabat yang bisa menjadi mufti atau berfatwa. Hanya orang-orang pilihan yang ditunjuk oleh Rasulullah, antara lain salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal. Tidak seperti zaman sekarang. Kalau sekarang saya melihat di media sosial, orang banyak membuat fatwa tanpa jelas kompetensinya, dan ini sebagian kadang-kadang diikuti oleh masyarakat. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, suatu hari para sahabat sedang berkumpul mendengar tausiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sabda beliau adalah, "Kelak di yaumul hisab, orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibanding orang-orang yang miskin, dan saya sungguh bersama orang-orang fakir dan miskin," ujar Rasulullah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, Sa'id kemudian menangis karena khawatir dirinya akan ditinggal sahabat-sahabatnya karena dia mendapatkan hisaban yang terakhir akibat banyaknya harta. Sejak itu Abdurrahman banyak merenung dan hatinya gundah gulana. Lantas ia mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini orang miskin agar kelak dapat selalu bersama-sama dengan Rasulullah dan para sahabat." Saya kira doa ini sangat kontras dengan kondisi kita. Saya yakin di sini yang hadir tidak ada orang yang berdoa kepada Allah minta miskin. Tapi kejadian ini sahabat utama Rasulullah bernama Abdurrahman bin Auf. Dia senantiasa diberkahi oleh Allah kekayaan yang melimpah, namun ternyata membuat beliau menjadi sedih karenanya. Kekayaannya bagi Abdurrahman justru semakin, dengan berdoa kepada Allah minta dia supaya jadikan orang miskin, malah kekayaannya justru semakin berlipat ganda, sehingga ia menjadi semakin cemas karenanya. Ia sering berjalan mondar-mandir karena gusar. Bagaimana caranya agar harta benda saya yang saya miliki habis tidak tersisa lagi, tanyanya di dalam hati. Demi tujuan yang ia cita-citakan, dia ingin mendapatkan hisab yang secepat sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya. Alkisah ketika para sahabat berangkat menuju perang Tabuk, ketika itu mereka ketika itu meninggalkan tumbuhan korma yang
hendak siap untuk dipanen. Sehingga ketika para sahabat dan Rasulullah sepulangnya dari perang Tabuk, para sahabat mendapati kurmanya sudah busuk dan harganya anjlok di pasaran. Kabar ini sampai pula ke telinga Abdurrahman bin Auf tentu saja. Mendengar kabar tersebut, Abdurrahman kemudian seolah-olah mendapatkan angin. Kemudian setelah itu dia membuat pengumuman. Semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang normal. Begitulah kira-kira pengumuman Abdurrahman ini. Sejurus kemudian warga kota Madinah berbondong-bondong tentu saja menjual kurmanya ke Abdurrahman bin Auf, sampai harta Abdurrahman pun ludes untuk membeli kurma tersebut, sehingga dia hanya menyisakan tumpukan kurma yang busuk. Namun melihat hal ini tentu saja Abdurrahman bahagia sekali. Jadi terkabul cita-citanya bahwa dia ingin menghabiskan seluruh hartanya. Dia berdoa kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, doaku dikabulkan oleh Engkau ya Allah. Pikir Abdurrahman dalam rasa syukurnya. Namun demikian, rupanya takdir kaya itu tidak lepas dari yang namanya Abdurrahman bin Auf ini. Kemiskinan rupanya enggan hinggap kepada Abdurrahman. Beberapa hari kemudian datang ke Mekah ini salah seorang utusan dari negeri Yaman. Mereka menyampaikan berita tentang berjangkitnya wabah penyakit aneh di Yaman, yang kata dokter yang ada ketika itu, wabah aneh tersebut akan cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma busuk. Tadinya Abdurrahman tentu saja tidak akan menjual kurmanya karena ia khawatir dengan dijualnya kurma maka dia akan memiliki harta lagi. Akan tetapi karena para utusan ini mereka merasa kekeh ingin membeli kurma karena sangat membutuhkan kurma tersebut untuk obat, dan mereka pun kekeh tidak mau membeli kurma secara gratisan karena mereka mendapatkan amanat dari para pemimpinnya bahwa mereka telah dibekali uang untuk membeli kurma tersebut dengan harga yang berlipat. Akhirnya Abdurrahman melihat kepentingan itu, dengan terpaksa ia jual kurma busuk yang dibayar dengan harga berlipat. Akhirnya Abdurrahman tidak jadi miskin, malah semakin kaya raya. Hadirin rahimakumullah, setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman mendapat tugas dari beliau untuk memenuhi segala kebutuhan ummahatul mukminin atau para istri Rasulullah dan menjaga keselamatan mereka apabila mereka hendak bepergian atau melakukan kegiatan. Suatu ketika Abdurrahman menjual sebidang tanah seharga 40.000 dinar. Uang hasil penjualannya sebagian ia bagikan kepada ummahatul mukminin dan sebagian lainnya diberikan kepada karib kerabat dari Bani Zuhrah. Ketika jatah untuk Siti Aisyah disampaikan, Aisyah bertanya, siapa yang menghadiahkan uang ini kepadaku? Kemudian utusan menjawab, Abdurrahman bin Auf ya Ummul Mukminin. Seketika Aisyah jadi teringat ucapan baginda Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, tidak ada orang yang kasihan kepada kalian sepeninggal aku kecuali orang-orang yang sabar. Begitulah kira-kira kedermawanan Abdurrahman yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, berkat seringnya beliau berinteraksi dengan Nabi dan partisipasinya di dalam berbagai peperangan, salah seorang sahabat, Sa'id bin Zubair, berkata, di saat berperang, kedudukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf dan Sa'id bin Zaid berada di depan Rasulullah saat bertempur, dan saat sholat mereka bermakmum di belakangnya. Hadirin rahimakumullah, menjelang Umar wafat, Abdullah bin Umar atau Abdullah putranya Umar bertanya kepada ayahnya perihal kepemimpinan selanjutnya. Kemudian Umar dalam kondisi kritis masih sempat menjawab, yang layak kelak menggantikanku
tiada lain adalah Ali, Utsman, Az-Zubair, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian sepeninggal Umar, selanjutnya 6 orang yang ditunjuk oleh Umar. Kemudian mereka ke-6 sahabat itu berunding untuk menentukan siapa kira-kira khalifah baru yang kelak akan menggantikan. Semua sahabat ketika itu sepakat menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menjadi khalifah yang baru. Akan tetapi sifat Zuhurjai di sini tampak. Dia tidak menghendaki, dia tidak silau dengan jabatan. Dia menolak dengan mengatakan, demi Allah, andai sebelah pisau diletakkan pada tenggorokanku dan ditancapkan hingga tembus ke sisi lainnya, maka hal ini lebih aku sukai daripada menjadi khalifah, kata Abdurrahman. Akhirnya Utsman bin Affan ketika itu maka didaulatlah oleh ke-5 orang untuk menjadi khalifah selanjutnya. Hadirin rahimakumullah, menjelang akhir hayatnya Abdurrahman sering menangis, bukan karena takut menghadapi kematian, melainkan karena ia wafat di dalam keadaan kaya harta. Sesungguhnya sahabatku Mus'ab bin Umair meninggal di saat tidak memiliki apapun, bahkan kafan sedikit pun. Demikian pula Hamzah bin Abdul Muthalib. Sungguh aku takut jika aku tidak bisa bertemu dengan para sahabatku karena banyaknya harta yang kumiliki, tuturnya. Oleh sebab itu Abdurrahman berusaha membagi-bagikan hartanya yang banyak kepada masyarakat. Emasnya yang sangat banyak kemudian disuruh dibagi-bagikan dengan dipotong-potong terlebih dahulu dengan kapak untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat ketika itu. Bahkan saking banyaknya emas tersebut membuat tangan orang-orang pemotong kelelahan dengan tangan-tangan yang terluka. Kemudian ia mewasiatkan pula 50.000 dinar untuk diinfakkan di jalan Allah. Kemudian bagi setiap orang yang ikut perang Badar dan mereka masih hidup, masing-masing mendapatkan 400 dinar. Sampai-sampai Utsman bin Affan pun, seorang yang kaya ketika itu, saking banyaknya harta Abdurrahman, Utsman pun kebagian dari wasiat itu, meskipun ia termasuk orang kaya. Hadirin yang dirahmati Allah, sesaat sebelum wafat, Utsman bin Affan mengimami sholat. Sesaat sebelum wafat, pernah Siti Aisyah Ummul Mukminin mengusulkan ketika itu agar ia bersedia dikuburkan di pekarangan rumahnya berdekatan dengan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Namun rupanya ia merasa malu bila dirinya disandingkan dengan beliau. Selain itu, ia dengan beralasan ia telah berjanji ingin dikuburkan di Baqi dekat sahabatnya Utsman bin Maz'un. Akhirnya Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 32 Hijriah di usia 75 tahun. Kemudian Utsman bin Affan mengimani salat jenazahnya. Kemudian sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengusung jenazahnya menuju tempat peristirahatan terakhir di Baqi. Demikianlah kira-kira kisah teladan seorang bernama Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat utama yang dijuluki Al-Ghaniyus Syakir, atau orang yang kaya yang banyak bersyukur. Mudah-mudahan cerita ini banyak memberikan hikmah yang bisa kita petik daripadanya. Kira-kira itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.